Halo Sobat Baku Hantam, sudah lama rasanya kita tidak melanjutkan seri Perang Suci dan sampailah pada seri Perang Suci Perang Salib ke-6. Mohon maaf jika ilustrasinya hanya itu-itu saja, ya karena memang itu-itu saja. Baiklah, kerja Asma. Dilansir dari kumparan.com, tulisan potongan nostalgia, Perang Salib ke-6 kembali mengobarkan misi pembebasan bagi tanah-tanah suci yang masih berada dalam kekuasaan pasukan muslim. Pasukan yang berasal dari Eropa diberangkatkan pada 1228 di bawah pimpinan Kekaisaran Romawi Suci. Pasukan Romawi sudah sering terlibat dalam beberapa ekspedisi perang salib sebelumnya. Kali ini Kaisar Fredrik II menjadi inisiator keberangkatan pasukan salib Eropa ke wilayah Yerusalem. Fredrik II berjanji untuk membawa kemenangan bagi Eropa yang ia utarakan sesaat setelah upacara penobatan dirinya sebagai Kaisar Romawi Suci pada 1220. Misi itu ikut disahkan oleh Paus Honorius III sebagai pemimpin tertinggi gereja Eropa waktu itu. Pada 1225, Fredrik menikahi putri salah satu penguasa di wilayah Yerusalem bernama Yolande. Pernikahan itu semakin mengobarkan semangat Fredrik II untuk menyatukan wilayah Yerusalem di bawah pimpinan pasukan salib, bukan pasukan muslim seperti yang terjadi saat itu. Pada 1227 setelah diangkatnya Paus Gregorius ke-9 sebagai pemimpin gereja baru, Fredrik II mulai mempersiapkan kekuatan militernya untuk berangkat ke Yerusalem. Setelah selesai melengkapi segala perlengkapan pasukan salib di bawah komando, Fredrik bertolak dari pelabuhan Brindisi, Italia untuk langsung bergerak ke kota Akko di wilayah Yerusalem. Namun sayang seribu sayang, ketika di perjalanan pasukan salib Eropa itu terserang suatu wabah penyakit yang pastinya bukan corona, ya kan? Dan akibatnya kekuatan militer mereka menurun sangat drastis. Jika mereka harus melanjutkan ekspedisi itu, Fredrik II khawatir penyerangan pasukan salib akan babak belur dan tidak akan berjalan lancar. Ya gimana mau perang, ya kan? Orang sakit disuruh perang, ya amsyong bos. Akhirnya sang kaisar memutuskan untuk mengarahkan pasukannya kembali ke Italia dan sementara memulihkan pasukannya. Mendengar berita mundurnya pasukan Fredrik dari ekspedisi ke Yerusalem, Paus Gregorius ke-9 lantas mengambil langkah untuk memberikan sanksi berupa pembatasan hak-hak kepada Fredrik II. Paus Gregorius beralasan bahwa Fredrik telah melanggar sumpahnya sebagai prajurit salib yang suci. Mengetahui hal itu, Fredrik hendak menegosiasikan keputusan Paus agar dapat diberikan beberapa hak penting untuk memudahkan kekuasaannya di Romawi Suci. Namun sang Paus menolak. Fredrik pun diekskomunikasi oleh Paus pada tahun 1228 dan ia berlayar dari Brindisi ke Palestina. Dan melalui diplomasi ia mencapai kesuksesan yang tak terduga. Al-Kamil memberikan Yerusalem, Nazaret, dan Bethlehem kepada tentara salib dalam jangka waktu 10 tahun. Sebagai imbalannya, Fredrik berjanji untuk melindungi Al-Kamil dari semua musuhnya, sekalipun musuh itu adalah umat Kristen. Setelah masa tenang ini, perang salib para baron pun terjadi. Perang ini adalah suatu upaya oleh Raja Thibaut, bukan Thibaut Courtois, Thibaut pertama dari Navarre pada 1239 dan 1240 yang berawal dari panggilan Paus Gregorius untuk kembali menghimpun tentara salib pada bulan Juli 1239 setelah genjatan senjata berakhir 10 tahun tuh bos. Selain Thibaut, Peter dari Dreux, Hux IV dari Bourgogne dan bangsawan Prancis lainnya juga berpartisipasi di dalamnya. Mereka tiba di Akko pada bulan September 1239. Setelah kekalahan pada November di Gaza, Thibaut pun mengatur dua perjanjian. Satu perjanjian dengan kaum Ayubiyah dari Damaskus dan perjanjian lainnya dengan kaum Ayubiyah dari Mesir. Perjanjian ini membuat sebagian bangsawan tidak senang dan Thibaut pun kembali ke Eropa setelahnya. Ya bisa dikatakan kurang berhasil kan perang salib ke-6 ini, namun ada perjanjian deal-dealan yang cukup win-win solution bagi keduanya. Bagaimana menurut kalian? Tentu penjelasan admin ini sangat membuat
kurang paham, sama admin juga nggak paham. Tapi tetap pastikan jangan baku lah, ini kan perang suci bos. Tapi tetap stay alive dan pakai masker.